Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulung Duk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 4. Di awal video ini, setelah Cassie menyelesaikan permintaannya, Aden pun bersiap segera bergegas menemui ayahnya yang tengah mempersiapkan tim pencarian. Jadi Aden, kau ingin bergabung dengan tim pencarian? Aden mengangguk membenarkannya. Iya, ayah. Ayahnya menimpali. Tidak, ayah tidak bisa mengizinkannya. Carl dan beberapa ksatria menghilang dalam waktu bersamaan. Ini bukan kasus orang hilang biasa. Aku tidak bisa mengirimmu ke tempat berbahaya seperti itu. Tentu saja, penolakan ayahnya membuat Aden tak bisa tinggal diam. Karena kalau terjadi sesuatu pada Carl, rencananya akan jelas berantakan. Dengan begitu, meskipun Underlord mengatainya menjijikan, Aden yang tak punya pilihan lain langsung berakting menangis. Tapi, kalau itu adikku, kalau tidak sesuatu kepadanya. Untungnya, aktingnya berhasil meluluhkan perasaan ayahnya, hingga langsung memeluknya membalas. Aden, aku tidak tahu kalau kau sangat peduli dengan adikmu. Baiklah, kau boleh pergi. Tapi, berhati-hatilah Aden. Sir Spele, aku mengandalkanmu untuk menjaga Aden. Kau satu-satunya yang bisa kupercaya. Mendengar perintahnya, meskipun Sir Spele merasa kesal karena Aden pasti akan menjadi beban dan akan menyusahkannya, ia sama sekali tak bisa menolaknya. Baik, Tuan, akan saya lakukan. Beberapa jam kemudian, tibalah tim pencarian di Monster Mountain, di mana sembari memperhatikan jejak yang mereka temukan di sana, Sir Spele mengatakan, sesuai dugaan, sepertinya mereka diserang. Jejak mereka menghilang di sini. Aden yang mencurigai sesuatu pun mengambil pisau yang terletak di sana, lalu berpikir, pisau ini senjata yang digunakan goblin. Ada banyak poin aneh di sini. Carl dan para ksatria dikalahkan oleh goblin biasa, dan goblin dengan kecerdasan yang rendah ini menghapus jejak mereka. Hanya ada satu penjelasan, Raja Goblin, Hobgoblin. Mereka memiliki kecerdasan yang tinggi dan kekuatan yang berbeda dengan goblin biasa. Kalau begitu, ini mungkin saja terjadi. Dengan pikiran seperti itu, Aden berkata, Sir Spele, sepertinya ada hobgoblin di sini. Tentu saja perkataan Aden membuat Sir Spele terkejut. Apa? Hobgoblin? Mereka lawan yang sangat sulit bahkan untukku. Kita harus kembali bersiap-siap. Aden menimpali. Tidak, saat ini suatu yang sangat penting. Kalau kita telat sedikit, mereka semua bisa dimakan. Bukan anjing pelacak kemari. Mendengar hal itu, Sir Spele yang meragukannya berkata, kita sudah membawa anjing pelacak, tapi sepertinya baunya sudah terhapus sepenuhnya. Kita harus mencoba hal lain. Aden yang mulai merasa kesal membalas, berhenti bicara dan bawakan saja anjingnya kemari. Dengan begitu, Sir Spele yang tak bisa membantahnya pun langsung membawakannya anjing pelacak. Namun melihat Aden yang menemukan sesuatu kepada anjing pelacaknya, membuat Sir Spele terkejut bersamaan keheranan, hingga berpikir, Loh, apa yang dia lakukan pada anjing pelacaknya? Namun keheranannya malah semakin bertambah ketika melihat anjing pelacaknya yang tiba-tiba saja bergonggong seakan mencium sesuatu. Apa yang terjadi padanya? Aden tersenyum berpikir, untunglah aku meminta pada Cassie sebelum kami pergi. Potion ini berguna di misi pencarian di kehidupanku sebelumnya. Dengan pikiran seperti itu, Aden mengatakan, ya, itu hanyalah potion peningkat indera penciuman. Ayo pergi. Sesaat kemudian, dikala hari mulai beranjak malam, berkat penciuman anjing pelacaknya, tim pencarian pun berhasil menemukan desa goblin yang tersembunyi. Wah, itu dia desa goblin, Tuan Muda. Lihat di sana. Tuan Muda Carl dan ksatria lain ada di sana. Mereka masih hidup. Kita memang belum terlambat. Tapi ada yang aneh. Ada 3 hobgoblin. Bagaimana bisa ada 3 ketua di satu desa? Ini lebih serius dari dugaanku. Semuanya bersiap-siaplah untuk mengerahkan seluruh kekuatan kalian. Musuh kita adalah hobgoblin. Kami akan setara dengan ksatria dan Tuan Muda selama pertarungan. Selamatkanlah para sandera dan kaburlah bersama mereka. Mendengar perkataannya, Aden pun mengiyakannya lalu berpikir, sulit dipercaya ada 3 ketua. Tetapi, dengan ksatria sebanyak ini, mereka bisa menanganinya tanpa aku. Saat kemudian, setelah persiapan mereka begitu matang, dengan aba-aba dari Sir Spele, tim pencarian pun langsung menyerbu desa goblinnya.
Tim pencarian, serang! Tentu saja, serbuan itu membuat para goblin dan hobgoblinnya di sana terkejut, hingga mereka langsung berlari mempertahankan serbuannya. Di saat yang bersamaan, persatria yang ditangkap oleh para goblin pun merasa senang karena akhirnya mereka terselamatkan. Ditambah lagi, Aden juga telah tiba di sana, langsung melepaskan mereka semua, yang membuat mereka harapannya semakin besar. Tuan muda Aden, kita selamat. Lalu, setelah melepaskan ikatan mereka, Aden mengatakan para kesatria akan memberikan dukungan dan untuk penduduk desa cepat kaburlah. Namun di saat Aden merasa kalau sepertinya ini waktu baginya untuk mengendap keluar, Karl yang ketakutan hingga tubuhnya bergetar hebat memperingatinya. Aden, berhati-hatilah, ada monster. Itu, di belakangmu, Aden. Ternyata tepat di belakang Aden, ada sosok monster yang telah berdiri dan langsung mayunkan tinjunya. Untungnya, Aden bisa bereaksi tepat waktu hingga ia bisa menghindari serangannya sembari berpikir. Aku melakukan sesuatu. Alasan kenapa ada 3 hobgoblin itu karena ada makhluk yang rankingnya lebih tinggi daripada hobgoblin ini. Monster terburuk dari antara demon berbentuk manusia, Troll. Dengan pikiran seperti itu, Aden berteriak, "Karl, bawalah para penduduk kabur dulu." Karl yang ketakutan membalas, "Aden, itu Troll. Kau akan mati." Aden menimpali, "Aku tahu itu Troll, dan aku tidak akan mati. Aku ini kakakmu, sialan." Tentu saja, perkataan Aden membuat Karl kebingungan, karena memangnya kenapa kalau Aden kakaknya. Baginya dan itu cuma seorang bajingan. Kemudian, Aden yang telah menggenggam pedangnya langsung berlari ke arah monster trollnya. Lalu, di saat monster trollnya melayangkan tinjunya, Aden segera meliuk menghindarinya sembari melepaskan pedangnya yang berhasil melukai paha luar trollnya. Namun, seperti dugaannya dari monster troll, kekuatan pemulihannya luar biasa. Aden tidak bisa mengalahkannya dan kekuatannya yang biasa. Memang biasanya seperti itu, tapi itu berbeda baginya karena ia mempunyai rencana tersendiri. Lalu, ketika Aden bertarung dengan monster trollnya, para satria dari tim pengintai yang melihatnya sontak berteriak, "Apaan tuh? Kenapa ada troll di sini? Dan itu, Tuan Muda Aden? Tuan Muda, biarkan aku yang mengurusnya." Namun, meskipun Sir Spele berniat untuk membantunya, hobgoblin saja sudah cukup sulit untuk ditaklukkan, hingga akan memakan cukup banyak waktu untuk membantunya. Di tengah kedagangan itu, Aden yang telah mendapatkan cincin dari Sesi merasa jika sekarang ini adalah saat yang tepat untuk menggunakannya, hingga ia pun langsung mengaktifkannya sembari berpikir, di kehidupan ini, aku masih belum mencapai kondisi itu, tetapi dengan cincin ini, aku bisa melakukannya. Tepat setelah berpikir seperti itu, Aden yang telah diperkuat oleh Ring of Sweetness langsung bergerak dengan sangat cepat, hingga monster trollnya tak bisa mengikuti pergerakannya. Ditambah lagi, di 10 detik buffnya, Aden juga memaksakan dirinya untuk menggunakan Sword Aura, hingga ia bisa memenggal kepala monster trollnya, yang membuat para satria di sana yang telah membereskan pertarungannya terkejut. Bahkan Sir Spele berpikir, di sini sudah habis. Energi biru apa yang ada di pertandangnya itu? Mustahil, tahap Sword Aura yang bahkan belum kucapai. Tapi setua onar itu sudah bisa mencapainya. Loh, dia nyungsruk, Tuan Muda. Aden sendiri yang tak bisa menggerakkan tubuhnya, yang kini menyangkut di atas pohon hanya bisa berpikir, sekujur tubuhku sakit. Aku hanya menggunakan Sword Aura selama 10 detik, tapi tubuhku sudah tak bisa bergerak. Aku harus menggunakan Ring of Sweetness dengan hati-hati, tapi cincin ini sangat efektif. Keesokan harinya, di ruangannya, ayahanda Aden, Pak Remus, yang telah mendengar penjelasan dari Sir Spele mengatakan, "Jadi begitu, ada banyak orang yang terluka. Pastikan bahwa keluarga korban menerima kompensasi tertinggi yang bisa diberikan dengan kekuatanku." Tapi, apa itu benar bahwa Aden mengalahkan troll itu? Sir Spele membalas, "Baik, Duke. Iya, aku dengan para satria lain menyaksikannya." Paramus yang masih tak bisa membacainya menimpali. Selain menggunakan Sword Aura, Aden juga mengalahkan troll ini. Apa dia masih putra yang kau kenal? Malam harinya, Aden yang tengah bermeditasi di kamarnya berpikir, meski cuma sesaat, dengan menggunakan Sword Aura, aku bisa merasakan kepada aku bertambah. Tapi aku jadi sadar bahwa untuk sekarang aku masih lemah. Aku perlu menjadi lebih kuat supaya aku bisa menghancurkan mereka.
Lalu, ketika dia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja dikejutkan oleh kemunculan sesosok yang terbang di atasnya. Aku suka tekanmu itu. Seketika itu juga, Aden terperanjat bertanya, apa-apaan? Dari mana asalmu? Tunggu, suara ini. Dengan begitu bangganya, sosok itu tersenyum mengatakan, kau mengenalinya kan? Itu benar, aku adalah sang Raja Underlord. Namun, alih-alih ketakutan, Aden malah tak bisa menahan tawanya. Tampakmu konyol sekali. Underlord Bonggel, kemasan sachet. Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Underlord merasa kesal. Jangan ketawa bajingan, ini semua ulahmu. Ini karena kau sangat lemah. Aden pun menghentikan tawanya bertanya. Tapi, bagaimana caramu menunjukkan dirimu begini? Underlord membalas, hanya kau yang bisa melihatku Dragon Slayer King. Kau dan aku adalah satu. Seraya kau bertambah kuat, maka sepertinya kau juga bisa memunculkan diriku seperti ini. Aden menimpali. Oh, jadi apa aku harus melihatmu terus seperti ini? Aku benci tampangmu itu. Tentu saja perkataan yang membuat Underlord merasa semakin kesal. Oi, bukankah ucapan itu terlalu kasar kepada penyelamatmu ini? Aden yang tak memedulikannya pun berkata, kalau begitu Underlord, bukan. Kau bilang Underlord adalah kutukan yang diturunkan oleh Demon God. Dan kau sudah terbebas dari kutukan itu karena ikatanmu dengan Demon God sudah telah terputus kan? Jadi, apa nama aslimu? Underlord yang nampak murung membalas, aku kehilangan namaku sejak dahulu kala. Sekarang, aku hanya ada. Mendengar hal itu, Aden melanjutkan, kalau begitu, mulai sekarang, namamu adalah Curse, karena kau adalah kutukan yang menempel padaku. Makanya namamu adalah Curse. Underlord yang masih belum menerimanya membalas, bukankah itu terlalu konyol dengan Slayer King? Aden menimpali, diamlah makhluk terkutuk. Maksudku Curse. Underlord yang tak punya pilihan lain pun akhirnya mau tak mau hanya menerimanya. Kau benar-benar keras kepala ya. Terserahlah, panggil aku Yasukamu. Seminggu kemudian, Aden pun menemui Cassie di ruangan penelitiannya. Punten, Cassie, apa kemauannya berjalan dengan lancar? Cassie meliriknya membalas, mangga. Astaga, Troll Master memutuskan untuk berkunjung kah? Mendengar perkataannya, Aden yang tak menyukai panggilannya pun berpikir, mereka memanggilku Troll Master karena aku membunuh troll. Bukan itu seolah-olah mengatakan bahwa aku ini adalah troll. Aku tidak menyukainya. Kenapa mereka tidak memanggilku dengan Troll Slayer sih? Meski begitu, ianya bisa memendam kekesalannya sembari bertanya. Sudahlah. Di mana Loe? Sembari menunjuk ke dalam sebuah ruangan, Cassie membalas. Satria imut itu ada di sana. Aden pun langsung menghampirinya, yang kini tengah bercucuran air mata karena penyakitnya telah sembuh. Tuan muda, lenganku bisa bergerak. Lenganku sudah pulih. Terima kasih Tuan muda, karena telah menyadari dan mengobati penyakitku. Meski aku adalah orang rendahan, tapi aku bersumpah akan mendedikasikan hidupku untukmu. Melihat sikapnya yang seperti itu, Aden pun tersenyum begitu terlebar, karena mulai sekarang ia akan memperbudak Loe sesuka hatinya. Aku akan menerima sumpahmu dengan senang hati. Omong-omong, Cassie, apa kau boleh mengobati kondisimu? Cassie membalas, Menocypran sindromku agak unik. Aku perlu merisetnya lebih jauh. Mungkin selama 1 bulan. Aden menimpali. Jadi begitu, kerja bagus. Cassie melanjutkan, tidak juga. Ini semua berkat metode yang Anda berikan, Troll Master. Tentu saja julukan itu membuat Loe tak bisa menahan tawanya. Hingga Aden pun langsung memarahinya. Loe, kalau kau sudah sembuh, maka cepatlah keluar. Loe yang merasa bisa melakukan apapun membalas. Baik, mengerti Pak, berikan aku pekerjaan apapun. Namun rasa semangatnya hanya bertahan sebentar saja. Karena Aden memberikan pekerjaan yang langsung membebankan fisiknya. Pekerjaan fisik sebagai petugas pertamaku. Ayolah, seseorang, tolong aku. Sesaat kemudian, setelah mendorong gerobak yang memuat mayat monster trollnya, tanpa pedulikan Loe yang sampai muntah karena mendorongnya sendirian, Aden menghampiri pedagang di sana yang langsung menyambutnya. Ho, selamat datang Tuan Muda. Jadi ini troll yang Anda tangkap. Wah, dilihat dari kondisinya, ini bisa mendapat harga yang tinggi. Troll adalah bahan yang langka. Sembari menyerahkan selembar kertas padanya, Aden membalas, aku ingin menggunakan hasil dari menjual troll ini untuk membeli tanaman herbal ini. Bisa tidak?
Sembari membaca isi kertasnya, pedagang itu menimpali. Oh, tentu saja, guru pedagang kita memiliki semuanya. Tapi Tuan Muda, ini bukan tanaman herbal, tapi tanaman beracun. Aden menegaskan, kalau aku bilang itu tanaman herbal, ya tanaman herbal. Jadi, bisa kan? Dan berani pun diakhiri dengan si pedagang yang ketakutan. Apa yang terjadi padanya kalau ia membuat orang barbar itu membencinya? Hanya bisa mengatakan, tentu saja, mereka semua memang tanaman herbal.